Oke, hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar, menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ya. Kuliah hanya 1 jam saja, 30 menit untuk menerangkan, yang 30 menit untuk pembahasan LKM yang kemarin. Ya toh, sudah dikasihkan toh? Bawa pergi gak kan? Ditulis toh? Iya. Besok sisir paling tidak salah satu green ya, satu kelompok satu ya. Oke, kemudian sebelum kita mulai belajar kita berdoa, silakan. Selesai. Yuk, kita semangat ice breaking dulu ya. Yes. Gampang ice breaking ini. Tepuk 1, ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ulangi tadi simulasi SPG. SPG-nya tepuk 1, tepuk 5, tepuk 3 5 kali. Sudah 5 kali tadi. Berarti 15 kali kan? Oke. Baik, kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran terkait dengan mari kita mengulas. Masih sudah perencanaan pembelajaran kan? Masih kan? Tidak kali apa perencanaan pembelajaran? Apa sih? Mbak siapa namanya? Mbak Iqbal itu perencanaan pembelajaran yang masih di mana? Rencana pembelajaran adalah rencana atau alur kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada langkah-langkah aktivitas dulu. Ya, ada aktivitas dulu peserta didik bahan ajar pendekatan metode atau evaluasi untuk mencapai yang namanya tujuan pembelajaran. Nanti kita akan menyusun yang namanya tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu ada 4 komponen yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu ada komponen apa saja? Ada memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dari Sabang sampai Merauke itu sama. Sudah ada di dalam Kemendikbud ya, sudah tahu itu ya. Kemudian perusahaan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang membedakan tujuan pembelajaran satu dengan yang lain itu ya. Tujuan pembelajaran yang disiapkan pemerintah ada, yang dikerjakan sendiri juga ada. Nah, itu tergantung pada kalian ya, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, dan disesuaikan dengan karakteristik ya, materinya. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk mencapai yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah salah satu upaya untuk memenuhi yang namanya capaian pembelajaran. Jadi dari CP diturunkan menjadi TP dan diturunkan menjadi ATP, baru diturunkan menjadi modul ajar. Modul ajar nanti yang digunakan kalian untuk mengajar, paham? Kalau nama lainnya modul ajar saat dulu itu adalah RPP
atau sekarang dinamakan di kurikulum. Tapi kurikulum Merdeka Belajar itu namanya adalah modul ajar. Modul ajar dengan modul pembelajaran itu berbeda. Modul ajar isinya tahap-tahap. Kali ini aku belajar orang salah. Salah berdoa. Kalau berdoa orang persepsi, orang ekspresi. Habis itu ada apa? Ya. Kalau modul pembelajaran itu terkait dengan materi yang harus saya sampaikan, atau yang bahasanya kayak itu adalah buku teks. Tapi buku teks dengan modul pembelajaran ini juga berbeda, ya. Oke. Selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu disusun per fase. Kalian tahu kalian dulu SMP itu ada di fase apa? Fase D, ya, itu 4 fase ya. CP dinyatakan dalam paragraf yang memakai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ingat, dalam mengajar itu tidak hanya berfokus pada komponen kognitif atau pengetahuan saja, tapi ada sikapnya. Ya, sikap apa yang harus saya latihkan? Keterampilan apa yang harus saya latihkan pada masa bisa? Ya, tidak hanya berfokus pada nilai, hasilnya berapa seperti itu. Dan di sini adalah untuk mencapai, pertama adalah mencapai dulu. Siswa bisa mencapai dulu, habis mencapai menguatkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam nilai agama, moral, perkembangan dan identitas diri, serta kompetensi literasi, numerasi, sains dan teknologi, serta rekayasa dan seni. Itu tadi. Kemudian ini adalah salah satu contoh CP. CP ini sudah ada ya di dalam pedomannya, ya. Kita bisa melihat CP tadi. Nah, setiap CP suatu mata pelajaran itu memiliki beberapa elemen atau kelompok, misalkan kompetensi yang esensial yang berlaku sama untuk fase pada mata pelajaran tersebut. Jadi, nah, CP ini ada elemen atau kompetensi esensial ini sama. Misalkan di IPA, elemennya ada apa? Pemahaman IPA. Kalian kalau ngajar wajib memahamkan siswa peserta didiknya. Kemudian ada keterampilan proses yang dilakukan di sini apa? Disesuaikan dengan materi dan karakteristiknya. Ya. Kemudian masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang akan dirujuk. Nah, masing-masing ini punya alamat untuk menuju yang namanya CPI. Nah, ini adalah kita bisa menemukan CP tadi itu ada di sini, ya. Atau nanti di buku ini kalau nanti tak sebenarnya. Nah, coba kalian scan dulu. Ini di dalamnya isinya apa? Silakan scan dulu dalamnya isinya. Bisa? Gambar kerja di dalamnya ada apa? Nah, apa? Di dalamnya ada CP, ya. Itu CP yang diturunkan tadi dari ini tadi ya. Yang diturunkan dari sini itu kita bisa menurunkannya baik itu dari aspek pemahamannya maupun dari keterampilan prosesnya. Nanti kalian bisa simpan itu sebagai contohnya. CP ini boleh bisa mengerti. Jadi kok ambil modul ajar kok bingung. Aku mengajar materi apa kelas apa nak bagi. Nanti satu kelas gawe ini materinya itu. Kamu jangan bingung ya. Boleh ini pertama adalah CP. CP-nya di mana itu? Kemudian merumuskan CP. Nah, tujuan pembelajaran ya itu adalah capaian pembelajaran yang kemudian akan diturunkan jadi CP ya, capaian pembelajaran yang akan diturunkan pada ke TP ya. Sifatnya adalah operasional dan konkret. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri adalah deskripsi penyampaian dua komponen utama, yaitu
tokoh, yang bisa menjelaskan, yang bisa memahami, biar bisa mengidentifikasi, biar bisa apa? Disesuaikan. Kemudian lingkup materi, konten atau konsep utama yang perlu dipahami. Yang perlu dipahami itu apa? Pada satu akhir unit pembelajaran. Pada konsep apa? Materinya apa? Kalau tadi kita berbicara pada contoh, ada materi zat aktif, misalkan. Nanti lingkup materinya apa? Ada di zat aktif. Misalkan ada di materi zat dan perubahannya. Misalkan ada di materi keanekaragaman hayati. Nah, jadi itu adalah yang harus diperhatikan. Nah, ini adalah komponen tujuan pembelajaran. Jadi, ketika kalian menyusun CP itu ada 3 alternatif. Ya, yang pertama, kalian bisa menyusunnya itu berdasarkan langsung, ya, berdasarkan CP. Yang kedua, bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkungan materi pada CP. Yang ketiga, bisa merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Maksudnya bagaimana? Oleh ditulis langsung. Misal ini, CP-nya ini, tujuan pembelajaran ini. Boleh Bu, ini langsung diturunkan ke sini. Boleh, ya kan? Kemudian selanjutnya, Bu, kalau ini yang alternatif kedua, identifikasi set Bu. Apa yang diidentifikasi nih? Nah, kompetensinya, kata kerja operasionalnya, KKO, mana Bu? Ini klasifikasi. Kemudian apa lagi Bu? Ini mengidentifikasi. Ada lagi Bu, ini membedakan. Disusun. Nah, dari sini lingkup materinya apa? Lingkup materinya sudah ada di belakangnya. Oh, yang pertama, ya kan? Sudah jelas di sana ada kompetensi dan ruang lingkup materinya. Tinggal nyusun. Nah, penyusunan tujuan pembelajaran itu harus memperhatikan aspek ABCD. Apa itu aspek ABCD? Nah, itu adalah A, Y, kemudian ada BH, ya, kemudian ada degree itu degree kan dengan pernyataan. Nah, misalkan kita menyusun yang namanya perencanaan tujuan pembelajaran pembelajaran. Misalkan yang pertama, di situ yang pertama apa saja kalau kita bisa mengidentifikasi ini ya, peserta didik mampu melakukan klasifikasi, ya kan? Misalkan kita susun mampu apa saja? Melakukan klasifikasi makhluk hidup, terus dan berdasarkan apa? Terus yang ada di sekolah. Ini apa? Mau juga sekolah dengan benar dan tepat, ya. Berarti saya identifikasi. Ini berarti sebagai apa? Klasifikasi ini sebagai apa? Dia. Kemudian ini ya, karakteristik ya. Makhluk hidup dan karakteristik tadi berarti berdasarkan apa? Bukan. Kondisinya ini sekolah. Bukan pernyataan. Itu tadi berarti lingkup materi. Ya. Lingkup materi ya. Lingkup materinya adalah makhluk hidup. Kemudian dengan benar dan tepatnya adalah dunia pernyataan. Ya. Sampai sini bisa dilatih. Bisa ya. Kalau nggak bisa ya. Insya Allah. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tujuan pembelajaran. Ya. Ini adalah alternatif lagi, alternatif yang ketiga, di mana alternatif
kali 1 tadi kan bisa langsung copy-paste, ya kan? Yang kedua tadi bisa langsung dimodifikasi, modifikasi sedikit. Yang ketiga ini adalah lintas, ya, lintas elemen lainnya. Artinya apa? Mungkin pada fase ini dia terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya misalkan mata pelajaran IPS mau terkait dengan informasi tunggal atau apa gitu kan. Jadi tidak hanya satu argumen. Artinya apa? Ketika yang terintegrasi nanti bisa disusun lintas elemen. Kemudian sekarang adalah ilustrasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum ke sini, Bu, kenapa sih kita harus menyusun ini? Apa yang harus diperhatikan? Nah, yang harus diperhatikan adalah kompetensi. Ada aspek kompetensinya apa yang ingin dicapai, kontennya apa, mungkin keterampilan di sini variasinya apa. Itu yang harus dicapai. Bu, alur tujuan pembelajaran itu bisa disusun sendiri atau sudah ada atau boleh ambil orang lain. Kita bisa melihat. Kalau kalian buka DPK di sini. Nah, kalian pernah buka ini? Pernah? Kita mulai dari awal. Kita masukkan di Google GTK Desmond, ya. Jangan sampai nggak tahu caranya. Ini adalah hal pokok paling atas yang harus kamu lakukan, ya. Kemudian selanjutnya di GTK kita klik, kemudian kita cari ke bawah, scroll ke bawah, ini ke bawah. Nah, kita cari sesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian mata pelajarannya, kemudian lihat CP dan ATP, ya. Kita lihat, kita berada di fase berapa, Kak? Ya, kita berada di fase D. Kita lihat ada CP apa di D, ya. Ini adalah semua adalah CP. Nah, CP ini nanti diturunkan menjadi apa, Kak? TP langsung diturunkan lagi menjadi ADP diturunkan lagi menjadi ya. Di sini kita bisa susun ini menjadi. Nah, kemudian rekaman apa yang diperhatikan? Ada mengamati, ada mempertanya, merencanakan, proses. Ini bisa dilihat di sini. Bu, saya pengen lihat, saya pengen buat, tapi saya pengen lihat ATP-nya seperti apa. Di sini ada ATP. Ya, kalian bisa melihat. Oh, saya pengen ATP yang lihat ATP yang terbaru 2024. Nah, ini ATP. Nah, ini ada CP-nya, ya Pak. Kemudian kita identifikasi, mengkomunikasikan hasil dari tersebut dengan sesuai dengan kata tujuannya. Kemudian menganalisis pengukuran konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis sifat pembelajaran fisika dan dunia. Jadi tujuan pembelajaran itu tadi bisa dipecah lagi menjadi A, B, B. Bu, contohnya lagi gimana, Bu? Nah, Bu, itu ada warna biru, kemudian ada merah, apa yang membedakan? Kita lihat di sini, ya. Elemen warna merah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan program Geomaster. Warna hijau tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan diskusi atau keagamaan. Nah, kok beda kenapa, Bu? Kalian masih ingat setiap sekolah kan sendiri-sendiri tahu mana sekolah dengan program aktivitas ya kan? Dia disesuaikan, ya. Pembelajarannya itu Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ambil kuliah ngecas. Bisa dengerin Anda apa yang disampaikan kuliah? Gampang toh? Gampang. Nanti praktek kita.
kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah bagaimana alur tujuan pembelajaran di Polore. Ya, pertama kamu bisa merancang sendiri. Selanjutnya sudah tahu ya, tinggal diturunkan dari TP ke ATP. Yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh, modifikasi. Mau saya sesuaikan boleh. Yang ketiga, menggunakan contoh yang sudah disebutkan pemerintah. Itu mau ya. Tapi nanti tinggal disesuaikan. Bu, kenapa harus disesuaikan? Pemerintah itu kan memupuk rata pendidikan. Misalkan kalian di daerah terpencil, misalkan di mata pelajaran itu diperhatikan. Kemudian permasalahan ATP harus sesuai dengan jenjang. Yang pertama yaitu adalah komputer abstrak, biar bisa mudah untuk memahami. Kemudian deduktif yang sifatnya umum ke sifat yang khusus. Ya. Kemudian pengurutan yang mudah yang sulit. Kenapa? Karena peserta didik SMP itu kan masih peralihan. Betul nggak? Jadi SD ke SMP. Kemarin kuliah aja begini. Bu, nak ajar konsep gaya itu gimana ya? Gayanya itu kan nggak kelihatan kok. Orang gaya mana? Gaya nggak bersentuhan. Itu konsepnya begini. Nah, ini adalah salah satu contoh karena kita mengajar dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Gen apa? Siswanya agak wedi kalau belajar IPA. Nah, kemudian yang ketiga mengurutkan hierarki. Artinya dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan konten yang mudah ke yang keterampilan lebih kompleks atau lebih sulit. Nah, ini adalah modul ajar. Di dalamnya itu berisi tujuan, langkah, media, asesmen yang dibutuhkan. Asesmen itu apa sih? Penilaian. Sudah pernah diajari asesmen? Berarti saudara bisa kan? Bisa. Berarti kan tinggal melengkap gitu. Oh iya, sudah jadi asesmen sama mata kuliah evaluasi. Sudah diajari media sama mata kuliah media dan ajar. Berarti tinggal nyusun modul ajar. Modul ajarnya sudah bisa. Ya. Kemudian dia itu di dalamnya berisi topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dan modul itu serupa dengan RPP atau lesson plan. Dulu sebelum ada kurikulum Merdeka Belajar, modul itu nama lainnya adalah RPP. Di kurikulum yang baru namanya adalah modul ajar, lesson plan atau itu. Kemudian modul ajar yaitu merupakan rangkaian implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai pembelajaran. Dilengkapi dengan langkah asesmen sehingga memudahkan kalian dalam mengajar. Mbak, namanya Mbak siapa? Nah? Oci. Oci. Panggilnya apa? Oci. Oci, Mbak Oci. Siapa Mbak? Mbak? Hah? Ya, bagian. Bagian aku gak jadi guru aja. Kemudian Mbak Iva itu PPL lagi ditemani sana. Mbak, saya mau ngajar. Ini saya ada rapat. Nanti tolong kamu ngajar kelasnya ya. Ini mau belajar. Mbak Iva ngajar ya ini. Kan enak susah. Oh ternyata buktinya ini ngajar ini sampai baru ini. Ya. Bahan lucu. Belum nyampe ke perubahan kimia dan fisika. Belum ke bab pemisahan senyawa dan campuran. Berarti saya mengikuti yang dilakukan butuh dia Mbak Putih atau Pak Oki. Berarti Mbak Iva malu. Enak tuh sebenarnya darinya. Tapi misalkan butuh ini enggak, Putihnya tidak nyusun modul aja. Hanya nyusun. Ini aku bisa sampai ini. Ini materinya ya kok enggak mau. Solusinya langsung aja. Nah, itu hal seperti itu. Ini menunjukkan kita dalam modul ya. Kemudian manfaat modul ajar mempermudah dan memperlancar menjadi rujukan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan menjadi kerangka yang mengembangkan prosedur pokok dari sesi pembelajaran. Jadi tujuannya tadi terukur, sudah ada kegiatan tadi merupakan implementasi dari mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ini adalah kriterianya adalah esensial, menarik dan bermakna, kemudian relevan dengan kontekstual, berkesinambungan dan penyajiannya lengkap ya. Kenapa esensial? Karena di sini itu pembelajaran melalui pengalaman. Ajar peserta didikmu dengan pengalaman langsung. Ya. Kemudian menarik dan menantang. Di sini ada proses menunjukkan minat untuk belajar dengan melibatkan peserta didik aktif dalam belajar. Kalau saya mau ngajar program belajar, bagaimana nak seumpamanya saya sekolah di Adik Mulia Bu, gimana nak seumpamanya tak kasih ini ya Bu, proses penyusunan atau pembuatan si paling juga ya
Joto itu yang banyak hal yang kita bisa pelajari ada pelajaran. Selanjutnya relevan dan kontekstual sesuai karena uangnya tadi sekolahnya disertai dengan mulia banyak sekali ditemukan Pak Joto, tapi mereka tidak bisa membuat, tapi mereka tidak bisa. Oh ternyata di dalam Pak Joto yang diolah menjadi sirup Pak Joto banyak sekali konsep yang bisa dipelajari, betul kan? Ya, di sekitarnya banyak sekali. Kemudian berkesinambungan, alur tujuan pembelajaran harus sesuai dengan fase peserta didik. Ya, kemudian penyajian modul itu menggunakan bahasa visual yang sederhana yang digunakan untuk menggunakan sehingga siapapun yang memegang, ya itu bisa menggunakan. Ini adalah komponen, ada tujuan pembelajaran wajib, ada asesmennya, ada langkahnya, ada medianya. Kemudian komponen belajar diperinci lagi, ada informasi umum misalkan terkait dengan fasenya, modulnya, itu kemudian ada tujuannya modul ada tadi apa, kemudian rancangan penggunaannya terkait dengan alokasi, target muridnya, sarana-prasarana, kalau mau mengajarnya pakai LCD, pakai laptop, pakai proyektor, pakai papan tulis itu ditulis. Kemudian ada materinya, sampaikan materinya, di print materinya, ya, di materi dan perubahannya ada materi apa, ya, di apa sih dikumpulkan misalnya, ya. Kemudian langkah asesmennya apa saja, asesmen sumatif, formatif, kemudian asesmen proyek dan asesmen reflektif itu dikumpulkan semuanya. Yang ketiga ada yang namanya referensinya ditunjukkan paling nggak 5 tahun terakhir dan dicari yang paling relevan atau tadi sudah prinsip penyusunan modul. Kemudian ini adalah prosedur penyusunan modul. Yang pertama analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik beserta satuan pendidikan. Masing-masing sekolah memiliki apa ya, karakteristik masing-masing. Misalkan sekolah berbasis kegiatan, misalkan sekolah berbasis apa lagi, entrepreneur, atau sekolah berbasis apa, itu disesuaikan. Peserta didiknya juga sama. Mbak Ita namanya mana? Sekarang. Sesuaikan dengan karakteristik yang ada di sana juga. Apa yang diatur? Oh misalkan terlalu merosot. Oh ternyata misalkan potensi lokalnya adalah apa ini? Medul, ya disesuaikan sana. Ya, karena nggak diajar medul gitu ya pas cuma di sekolah. Nggak pernah tampak itu adalah salah satu cara untuk melestarikan karakter itu. Jadi nampakannya dari medul panas mati. Sing itu apa yang sebenarnya? Ya, ini adalah cara. Mbak gimana? Tadi pernah diajari cara membuat Bandung Presto? Ya, ini ada itu dari Bandung Presto itu bisa di lapangan pekerjaan, ya. Kemudian boleh nggak kita mengajarkan Bandung, misalnya ini yang di Pono diajari dari Bandung Presto khas Mati, ya kan tidak sesuai kan, mereka tidak pernah melihat. Tapi mereka mau Mati kan belum masak di Bandung Presto, sing muria mendingan roti tarik contoh di sirupnya. Selanjutnya identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan diidentifikasi profil pelajar Pancasila itu banyak sekali. Mulai dari takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong. Gotong royong ini dalam apa? Dalam pembelajaran, dalam melakukan eksperimen. Kemudian berpikir kritis dalam apa? Memecahkan masalah, berdiskusi. Ya, ditentukan profil pelajar Pancasila disesuaikan dengan materinya, apa yang dibutuhkan. Oh, materi itu tapiku, mau ada tapiku, profilnya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran setelah modul itu disusun, maka digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Setelah kamu menyusun modul itu tadi dievaluasi, mana poin yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya, mana yang harus diperbaiki. Bu, tadi mas dalam pelajaran harus ini lupa tidak memberikan tes. Bu, tadi saya lupa tidak ada yang memberikan kesimpulan. Nah, mana yang dievaluasi? Itu adalah yang dievaluasi. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau enggak tak kasih kesempatan, kalau berapa boleh kita makan? Masih ingat ya? 10. Terakhir doang. 5 orang wajib bertanya yang paling besar.
Oke. Mbak siapa tadi? Mbak Rista. Mbak Rista. Ini Mbak Rista. Mbak Rista, tolong. Ya, silakan. Lima pertanyaan. Gak usah mau beli aja seperti akeh kembali lagi. Nah, ya harus tekan ke apa jadi. Artinya apa sih tadi kan? Tadi harus
hias kalau nggak paham ya. Baru dasar kok mau tak dari sampul dari penghias. Nah, kalau ini sudah mau belajar. Ada tadi kan ada identitas umum tau? Ada identitas umum, kemudian ada peserta didik tadi ada kan karakternya. Kemudian ada CP tadi, ya kan? Ini CP-nya tak belum hanya pada materi yang dia sampaikan saja. Walaupun di sini ada banyak ya. Kemudian ini keterampilan proses yang ini kemudian pembelajaran pemahaman bermakna pertanyaan tematik ini ada ya. Kemudian ada ini metode strategi, kemudian ada pemeriksaan dimana tadi beliau menyatakan CEO UMKM, tempat contoh dan sebagainya dia ada lingkungan belajar. Nah ini di sini ada kegiatan pembelajarannya. Apa sih yang harus dilakukan semua belajar? Ada pendahuluan, ada kegiatan ini ada sintaksis kegiatan risetnya, contohnya ini ada medianya, sosial media. Kemudian di sini ada lagi penutup. Nah di sini ada refleksi, sama-sama ada refleksi ya, baik guru maupun peserta didik. Nah ini ada jenis asesmennya ya. Asesmen apa? Diagnostik. Di sini kuliah ada di diagnostik, di sini ada pretesnya. Tak pamitkan berapa di sini, ya kan? Soalnya tidak saya lampirkan, tapi di sini sudah kalian bisa scan-nya. Asesmennya ada. Kemudian ada ini empiris, yaitu pembuatan sirkular paling jodoh. Itu terlihat di mana Bu asesmen proyeknya. Nah itu terlihat di LKPD, lembaga kerja serta di LKS lembaga kerja siswa. Ya, sini ada identitas, tujuannya, petunjuknya, praktek dan bahannya, kemudian kegiatannya di sini apa saja, ada pertanyaannya, ada rancangan lalu apa dalam pembuatannya, kemudian ada analisisnya, alasannya apa, ada integrasinya, kemudian ada hasil pengamatan, ada ini. Ada evaluasinya di LKPD sama ya, di modul ada nanti saya bagikan, tapi pengen tak percantik dulu ya. Ini baru dasarnya, malah terus ngecek biji-bijinya tanpa terus gak tua ya. Kan kode kalian bisa semalam kan gitu. Nanti kalau sudah cantik, sudah saya susun sesuai dengan bukunya, nanti saya share ke kalian. Pak, kalau ditanya pas kita bahas setelah isek setelah materi mau belajar nanti. Kalau ini tadi kan sebenarnya kita masih umum kan, belum benar lebih dalam lagi mau belajar kan. Nanti akan diproyeksikan ini sebagai contoh. Ini soal mulai dari contoh, dia sudah memberikan contohnya, mulai dari materi sumatiknya, LKS-nya, LKPD-nya. Itu ya Mbak, besok bedanya ya. Oke, Mbak selanjutnya Mbak siapa? Risti Wes? Belum. Tristan. Apa? Bertanya, bagaimana memastikan bahwa antara CP dan ITP dan LKPD tetap selaras meskipun kondisi kelas berubah? Meskipun Kondisi kelas berubah. Kalau hanya kondisi kelas itu kan tidak terlalu spesifik ya Mbak. Misalkan Mbak Risti itu ngajar kelas A, B, C. Selalu kan sama kan? Kurang lebih dari karakteristik geografi kan sama, ya kan? Ya. Jadi yang membedakan beda itu mungkin lebih ke aspek ini ya, geografisnya. Mungkin Mbak Rista ngajar sama Mbak Rista kan? Blora. Mbak Rista ngajar yang Blora. Dengan Mbak Rista ngajar yang siswa kudus itu pasti ada perbedaannya. Geografisnya itu berbeda. Nah itu harus berbeda. Terus kemudian misalnya ngecek dia Mbak, kamu cek lagi yang di sini. Nah di sini tadi dicek sama enggak? Nah kalau di sini sudah sama, antara TP dan ATP itu kan tergantung pada masing-masing gurunya tuh. Bu, saya pengen
Tadi masih ingat di sini itu urutannya apa? Urutannya kalau kita bisa mengingatkan, kalau kita bisa ya, mencapai dulu, ya kan? Menguatkan baru meningkatkan kompetensinya, ya. Yang namanya siswa kemarin sudah sampaikan pembelajaran itu diferensial, betul ya? Sehingga iso pimpinan, nah iso tambah-tambahan, pokoknya pimpinan, jeklit iso pokok, ya kan? Sampai itu tambah-tambahan ini, ya. Habis itu ke tingkat yang tadi tahu dari yang mudah ke yang paling kompleks kan? Nah itu makanya seharusnya kalian mencari soalnya seperti itu, karena diferensial tentang itu, ya. Makanya anak SD itu pembelajarannya kan tinggal bisa macam, gurunya nih contoh lagi ini seperti itu, ya kan? Sama, kamu juga seperti itu. Kuliah ada mahasiswa kok, ada mahasiswa yang kuliah tuh saya itu kan dari pondok pesantren, saya nggak apa asing dengan istilah IPA dan sebagainya. Saya dari mana? Dia nemuin saya, oh ya harus kayak gini, harus ini. Berarti ini ada salah satu tugas saya kuliah dalam melakukan mahasiswa itu. Oke, Mbak Rista. Lagi selain Mbak Rista, Mbak Linda, gimana apa? Kita sampai jam 11 ya? Mbak sama? Ya, apa Mbak? Tidak harus, profil pelajar Pancasila itu disesuaikan. Sesuaikan materinya, sesuaikan apa yang mau diberlakukan. Disesuaikan dengan model oke? Lagi habis bawahnya siapa? Gak berangkat bawahnya lagi. Enggak? Ya, Uci. Seorang guru itu apakah harus setiap pertemuan membuat modul aja? Ya, kalau tadi dia mencontohkan ini adalah mau belajar, ya kan? Guru bisa membuat di kegiatan pembelajaran ini, ya, ini kan kegiatan pembelajaran. Ini kan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materinya. Kan ada yang materinya 1 kali pertemuan selesai, ada yang 2 kali pertemuan selesai. Misalkan ini pertemuan 1, nanti dilanjutkan di bawahnya lagi dia di pertemuan 2. Nah, di bawahnya ini, ya, penutup pertemuan 2. Atau ini 1 sintaks tapi dilaksanakan di 2 pertemuan. Misalkan di sini pertemuan 1 dan 2. Bu, ini waktunya ini hanya sampai misalkan pada sentak mengintegrasikan, karena ini praktikum agak lama Bu, yang kegiatan ini gak bisa, ya kan? Dan satu kan 40 menit, yang satu kan 80 menit. Kalau pas ketemu yang 40 menit kan tidak selesai kan? Nah, itu bisa 2. Jadi apa? Wajib susun modul. Sudah berapa orang? Berangkat lagi yuk. Siapa? Siapa Uci? Iya. Nanti seperti yang Bu Lia contohkan di daerah Korea itu ada ide untuk belajar IPA dengan pendekatan potensi lokal yaitu siswa. Dan jika siswanya itu belum pernah mencoba, ya belum pernah mencoba merasakan dan belum tahu perbuatannya gitu, masih ini gitu. Apakah pendekatan itu efisien? Kan buat bayangannya soalnya. Oke. Bu kuliah nanti kan dalam pendekatan kan itu tidak dikerjakan individu kan? Kelompok kan? Otomatis kalau sifat pembelajaran kelompok itu kan satu dengan lain saling melengkapi kan? Oh ya, saya tahu ini. Oh enggak kok, gimana ibu mungkin malah ini langsung maaf kok, gak langsung dirujak. Ibu tidak tahu dia dirujak. Biasanya ini langsung tuku. Nah langsung tuku biasanya ibu gak tukunya gak sirup paling contohnya, tapi malah misalkan permen paling contoh. Nah ini kan satu dengan lain saling mengoreksi, punya pengalaman langsung. Dan di situ dia itu adalah fungsi dari belajar ke diskusi, saling menambahi, saling membangun pengalaman, saling membangun kompetensi. Efektif apa tidak Bu? Nah kita berusaha mengenal. Kalau kita tidak pernah mengenal, nggak akan tahu. Nggak akan tahu potensi lokal yang ada.
Sampai sini cukup. Monggo satu orang kumpulkan ke depan dari kita belajar apa. Nomor urut selanjutnya, Bapak tahu ini siapa? Hah? Ya, maju Mbak Silvi. Oh. Ayo Mbak Silvi, closing. Ayo, satu. Ibu semua, ibu mahasiswa kelas belajar. Ada yang punya amplop tadi? Mbak Silvi, ayo maju. Hah? Maju. Silakan. Siapa? Silvi katanya menurutnya. Ayo Mbak, ibu tak satu ini nomornya. Di sini aja dong. Maju depan, yang biar sama kamera. Yuk di tengah. Jadi kesimpulannya kita sebagai calon guru yaitu harus mempunyai tahap penyusunan perancangan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami capaian pembelajaran, yang kedua merumuskan pembelajaran, yang ketiga menyusun ATP berdasarkan TP, dan yang keempat merancang modul ajar. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Baik, itu tadi runtutan awal yang harus kamu pegang ya. Mulai dari DP sampai ke modul ajar itu kamu harus bisa ya. Pokoknya harus hafal, pintar caranya gawe. Besok kita ada saatnya untuk mengeksplor masing-masing